dari Pak Agung, salah satu wakil rektor juga di Institut Teknologi Tangerang Selatan untuk memberikan kuliah. Jadi semester depan ini saya ada kuliah, dua kuliah. Yang satu tentang big data sama data analisis dan satu lagi tentang mikroprosesor. Wah, ini keren. Mikroprosesor. Nah, ini sebenarnya saya lagi bingung nih sebenarnya. Mau dikasih, saya backgroundnya ini sih sebenarnya. Cuman kalau saya kasih ini sangat teknik elektro banget. Jadi kalau benar-benar mikroprosesornya teknik elektro, mau bikin ginian emang bisa tewas ini urusannya mahasiswanya kalau harus diajarin yang level kayak ginian. Jadi pusing. Jadi kemungkinan saya akan rubah kuliahnya mikroprosesor dan computer architecture. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Jadi nggak terlalu hardware banget, agak blok-blok seperti ini. Cuman kalau apa sih namanya? Kalau saya ngomong bentuk slide garing. Jadi saya akan coba kuliahnya nggak terlalu slide, kepaksa ada yang agak slide-nya juga. Cuman saya akan coba simulasikan. Oke, prosesnya seperti apa. Cuman dengan teknologi prosesor yang ada sekarang cukup pening karena prosesor sekarang 64 bit itu gede banget. Sementara prosesor paling enak kalau belajar ke barang-barang yang kecil, yang 8 bit, yang dipakai di apa Arduino, nah, itu oke, itu masih terpegang lah. Mungkin microcontroller kali ya, microprosesor dan microcontroller coba. Controller. Jadi kira-kira judulnya seperti itu. Jadi saya akan kasih lihat bagaimana proses pembuatannya. Oops, architecture. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, yang akan diterangkan, tapi nanti bentuknya sebagian akan simulasi dan kita bisa mainan di sini. Oke, ini microcontroller seperti ini sih kira-kira. Oke, sekarang saya akan buat kuliahnya sama saya kasih lihat gimana proses apa membuat sebuah kuliah di e-learning. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat guru atau dosen yang lain. Ini saya belum pernah ngasih kuliah seperti ini sebelumnya. Uh, karena saya banyaknya kan diminta ngajarnya di informatika ya. Kalau informatika kayak ginian nggak bisa saya masukin ke hardware banget. Kalau ke hardware banget bisa pingsan. Oke, saya akan masuk ke site admin. Ini saya masuk ke open course di TTS ACID, saya masuk ke site admin, saya masuk ke course, kemudian saya akan tambahkan course baru. Dia akan saya masukin dalam kategori ITTS. Judulnya ITTS 2022 semester 1 mikroprosesor dan komputer arsitektur aja ya. Kira-kira gitu. uh, Kode pendeknya 20221 mikroprosesor. Biasanya kita nulisnya gini sih, prosesor gini. Tidak ada end date, saya akan nggak ada end date-nya. Kemudian formatnya saya akan bikin bentuknya topik bukan jadwal, sebanyak 40 topik. Oke, save. Udah, membuat kuliah seperti itu aja sih sebenarnya. Nanti kuliahnya akan dibuat. Nah, sekarang target kita adalah ngisi kuliah tadi. Bagaimana cara kita ngisinya? Nah, ini yang seru. Saya akan gabungkan, jadi akan gabungkan beberapa, mungkin paling enak pakai Miro ya. Saya akan gabungkan beberapa sign in dulu lah. Oke. Nah, saya akan gabungkan beberapa kuliah menjadi satu nih sebenarnya. Saya akan pakai bukan mind map, konsep map. Saya akan pakai konsep map lebih enak. Ini konsep map yang udah ada. Ini lagi konsep map tentang, bisa nggak dikecilin ya?
cloud computing nih. Jadi kita lihat cloud computing. Saya ambil uh, 2022-02-04 cloud pemilihan provider. Oke. Ini lebih ke arah pemilihan provider cloud. Secara umum kita akan bagi dua, dari kita melihat dari sisi teknologi, sisi dari providernya. Provider ada harga, ini jadi kuliah lagi yang lain. Oke, kita akan coba baruin lagi. Gimana caranya bikin baru? Bikin barunya gimana ya? Frame, comment, soalnya kalau dibuang hilang ini. Gimana caranya? Ya, new board aja lah, tambahin board baru. Nah, gini aja biar yang itu nggak hilang. Oke. Nah, saya akan masuk ke konsep map. Ini konsep map. Blank templates. Oke. Ya. Sudah ada blank template. Oke, nggak apa-apa. Ini saya edit aja ntar. Saya akan bikin tulisan di sini. Jadi saya akan kuliahnya tentang mikroprosesor dan komputer arsitektur. Tuh. Oke, di sini ya. Jadi kuliahnya seperti ini. Yang ada di kepala saya itu ini dibuang dulu, nggak ada. Jadi hilang. Maksudnya tulisannya yang dibuang. Oke. Jadi jadi di situ dia. Jangan masuk sini. Jadi saya sudah ada kuliah sistem operasi. Oke. Jadi ini adalah kuliah sistem operasi. Nanti akan saya taruh di tengah-tengah lah kuliah sistem operasinya. Ini nggak ikut ya. Kok nggak ikut sih? Nah, kemudian ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini kita yang pertama kali saya pengen kasih lihat adalah arsitektur CPU. CPU itu seperti apa? Kemudian mungkin kayaknya kalau cuma arsitektur CPU yang bentuknya seperti ini tadi tuh, yang kayak gini-gini CPU seperti apa, tapi dalamnya ya. Kalau ini kan udah sistem komputer, ini udah sistem komputer. Nah ini nih dia. Ini arsitektur CPU. Seperti ini, ada program counter lah, ada instruction register, ada instruction decoder, masuk ke general purpose register, ada arithmetic logic unit, data RAM dan sebagainya. Oke, ini prosesor seperti itu dalamnya. Ini masuk sini. Kemudian saya akan supaya seru, nanti di sini harus ada simulasi ini juga ya. Jadi ini proses desain sebuah kuliah sih sebenarnya. Nah, di sini saya akan copy. Bisa di copy nggak? Di sini ada bukan konsep kali ya, tentang ALU itu apa, register, memori, I/O lah, input output. Jadi di sini ada
Oke. Jadi saya sambungin ke sini. Nah, di dalamnya ini saya Nah, gitu. Nah, kemudian ini kok jelek. Ini jelek. Ganti. Susah banget. Oke. Lebih enak. Terus di sini juga saya pengen masukin ini sebenarnya. Simulasi mikroprosesor. Oke. Saya sambungin di sini. Ada simulatornya mikroprosesor, jadi kita bisa ngelihat dalamnya si mikroprosesor. Jadi cara keywordnya adalah di sini mikroprosesor simulator. Jadi online microcontroller. Ini microcontroller lebih keren lagi. Ini mah microcontroller dia. Tapi kelihatan di sini udah pakai bahasa ini ya. Bahasa assembler. Oke. Ada yang lebih parah lagi sih. Ini microcontroller simulator. Microprocessor simulator. Oke. Yang lewat web aja biar kita nggak usah. Nah, ini dia web sim. Ini contohnya. Masukin ke sini. Ini contohnya. Oke. Jadi akan simulasikan ini, kemudian saya akan coba nerangin assembler. Oke. Ini saya pakai nassembler aja di Linux. NASM. Salah ketik lagi. NASM. Websitenya bisa kita ambil dari NASM tutorial. Ini dia ASM tutorial, ini bagus nih, bagus banget. Ini saya akan ambil di sini. Ada lesson 1, 2, 3, 4, 5 dan bentuknya juga bertahap dia. Di sini bertahap. Oke. Programmingnya. Jadi saya akan masukin ini. Oke. Jadi ini mungkin pertemuan pertama, ini pertemuan pertama, ini dua pertemuan kedua, ini pertemuan keduanya kayak gini. Cuma di pertemuan kedua ketiga kayak gini. Kemudian kita akan oke. Ini dibuang aja. Delete. Ini kayaknya ganti nama ya, ganti ini ya, warna ya. Saya ganti warna hijau aja dah. Nih. Dah. Di sini sistem operasi. Oke. Dan di sini saya akan masuk ke Arduino. Karena di sini banyak contoh programmingnya. Di sistem operasi ini kuliahnya sudah ada sebetulnya. Jadi kalau kita masuk sini, saya akan coba lihat kuliah. Jadi kuliahnya akan ditransfer. Jadi bagian dari kuliah mikroprosesor sama komputer arsitektur. Tapi cuplikan, nggak semuanya kepaksa. Kalau kita masuk ke sini, ada kayaknya dalam data science deh. Ini dia. Jadi sudah ada kuliah sistem operasi. Nih, dalam kuliah ini belajar tentang, terutama akan fokusnya ke sini nih.
remaster, compile. Nah ini nih kernel. Membuat kernel modul, mungkin mengcompile sistem operasi, kemudian jadi compile kernel Linux, membuat kernel modul, pengaturan kernel, pengaturan I/O, monitoring kerja sistem operasi, benchmark. Jadi lebih ke akhir dari kuliah sistem operasi. Yang awalnya karena terlalu OS, terlalu ini, nggak terlalu berhubungan dengan arsitektur, mungkin saya akan loncat langsung ke compile kernel, ke membuat kernel modul, scheduler dan monitoring. Jadi lebih ke arah sana. Oke, jadi ini saya ambil materinya, copy, masuk sini. Oke. Iya, nggak bisa. Nah, sementara Arduino, jadi ini dalamnya sistem operasinya, Arduino lebih pengetahuan praktis bagaimana kita ngelihat sebuah microprocessor sama arsitektur komputer, terutama dalam kerja yang benerannya. Jadi ini mungkin Arduino ada di kuliahnya ini sih, sebenarnya udah ada juga. Jadi waktu bikin satu kuliah, saya kadang-kadang kepaksa harus ngambil sebagian dari kuliah mana, ngambil sebagian dari kuliah mana, gitu. Mungkin saya ada tambahan satu lagi. Kuliahnya kuliah ini juga, Raspberry Pi. Oke. Oke. Nah, untuk Arduino itu kuliahnya kuliah IoT. Ada kuliah IoT, dan Raspberry Pi ada kuliah Raspberry Pi. Nggak usah tulis, barangkali langsung ininya aja. Nah, ini course IoT ada di sini kali ya. IP versi 6 offline, cyber security. Oh, nggak ada, bukan IoT, nggak ada di sini berarti. Kemungkinan adanya di data science, machine learning. Ini dia IoT ada. Raspberry Pi kayaknya belum ada di sini. Jadi ini saya ambil dulu. Oh, nggak bisa dipaste. Coba kita colong lagi. Copy. Oke, ini kuliah IoT-nya sudah masuk. Nah, Raspberry Pi rupanya nggak ada. Ini ada kuliahnya ada di Ono Center. Saya login dulu. Oke, kita akan masuk kuliah Raspberry Pi. Ini dia Raspberry Pi. Ini kuliahnya. Ada pengenalan prosesor, membuat server, media streaming, membuat wiki, webmail, honeypot. Tapi mungkin nggak akan semua diambil. Oke. Cuman bagaimana paling sederhana buat server di Raspbian aja sih. Jadi ini saya ambil kuliahnya dari Ono Center aja. Oke. Sekarang kita perlu kalkulasi butuh waktu berapa lama. Totalnya harus ada 14 pertemuan kira-kira. Ini sendiri misalnya satu pertemuan. Simulasi bisa satu pertemuan. Ini
bisa 2-3 pertemuan assembler, jadi totalnya udah 5. Sistem operasi ini tadi kita lihat ada sekitar 5 lagi. Ini bisa kelebihan dari 14 sih sebenarnya, karena ini bisa 5, ini bisa 1 atau 2 aja. Jadi totalnya sekitar 17, sebenarnya saya butuhnya 14. Oke. Jadi kira-kira demikian cara membuat kuliah. Nanti saya akan coba dari sini kita bikin kuliahnya. Saya tutup dulu, mudah-mudahan bermanfaat.